Oke, kita akan masuk dalam materi kelas 11 bab 1 yaitu bentuk dan faktor penyebab pelanggaran HAM. Sebelum kita masuk dalam bentuk dan faktor penyebab pelanggaran HAM, kita mesti mengulang dulu atau mengingat kembali apa sih makna pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM adalah perbuatan seseorang atau kelompok, baik sengaja maupun tidak, untuk menghalangi atau mencabut hak asasi manusia pihak lain. Nah, ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Lalu apa sih bentuk dari pelanggaran HAM? Bentuk pelanggaran HAM itu terbagi menjadi dua, diskriminasi dan penyiksaan. Diskriminasi merupakan suatu pembatasan atau pengucilan, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang didasarkan pada perbedaan sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Jadi kalau kita memandang orang lain berdasarkan sukunya atau agamanya, kita sering bilang, "Wah, kamu diskriminasi." Nah, itu maksud dari diskriminasi itu sendiri. Sedangkan penyiksaan merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan bagi orang yang disiksa. Nah, selain itu ada dasar hukum dalam penyebab pelanggaran HAM. Dasar hukumnya dibagi menjadi kejahatan genosida dan juga kejahatan terhadap kemanusiaan. Genosida sendiri berarti memusnahkan sebagian atau seluruh ras etnis tertentu. Jadi kalau genosida itu fokus pada salah satu atau ras atau etnis tertentu. Kalau kejahatan terhadap kemanusiaan, dia melakukan pembunuhan, perbudakan, penyiksaan, nah, atau membunuh satu kelompok atau satu masyarakat tanpa melihat rasnya. Jadi itu yang membedakan antara kejahatan kemanusiaan dengan genosida. Sifat pelanggaran HAM sendiri terbagi menjadi dua, berat dan juga ringan. Kalau pelanggaran yang mengancam nyawa manusia, itulah pelanggaran HAM yang berat. Sedangkan pelanggaran yang tidak secara langsung mengancam nyawa manusia karena akibat kelalaian, itu dikatakan pelanggaran ringan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam faktor penyebab dari pelanggaran HAM. Faktor penyebabnya sebenarnya ada dua, yaitu internal dan eksternal. Kita bahas dulu bagian yang internal. Untuk yang internal, saya ambil dua contoh, yaitu rendahnya kesadaran HAM. Jadi, pelaku pelanggaran HAM tuh tidak mau tahu hak asasi manusia orang lain. Contohnya nih, membuang sampah sembarangan. Nah, itu bentuk dari faktor penyebab secara internal, karena rendahnya kesadaran HAM seorang. Sedangkan yang kedua adalah sikap egois dari dalam diri kan ya. Rendahnya kesadaran HAM dan sikap egois itu dari dalam diri, makanya disebut faktor internal. Sikap egois sendiri itu selalu menuntut haknya tapi nggak mau melakukan kewajibannya. Itu dari dalam diri atau internal. Tapi ada juga faktor secara eksternal. Eksternal diantaranya adalah kesenjangan sosial ekonomi. Maksudnya adalah adanya ketidakseimbangan dalam masyarakat karena perbedaan tingkat kekayaan dan juga status sosial. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, misalnya gitu ya. Lalu ada juga penyalahgunaan kekuasaan, yaitu menyalahgunakan kekuasaan yang dimiliki. Contohnya nih, pengusaha tidak membayar pekerjanya sesuai UMR atau upah minimum regional yang seharusnya berlaku. Nah, itu bisa menyebabkan pelanggaran HAM karena penyalahgunaan kekuasaan oleh pengusaha misalnya. Nah, itulah faktor dan bentuk penyebab pelanggaran HAM. Dan ada beberapa contoh kasus pelanggaran HAM baik secara nasional maupun internasional. Nasional diantaranya ada kasus Munir, kasus Marsina, sedangkan untuk internasional kita pernah dengar kekejaman Adolf Hitler maupun rezim apartheid di Afrika Selatan. Nah, untuk yang contoh kasus pelanggaran HAM bisa kita bahas di dalam materi-materi berikutnya atau kalian bisa cari sendiri lewat sumber-sumber yang ada. Oke, itu saja. Nanti kita akan jumpa lagi dalam materi-materi berikutnya.